Kalian sudah siap melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi? Yuk bergabung bersama kami di SMA Negeri 6 Ambon. Di sini kalian akan menemukan yang pertama, kualitas pendidikan yang terbaik dengan pengajar-pengajar yang profesional dan juga fasilitas yang memadai. Dan di SMA Negeri 6 Ambon juga akan membantu kalian untuk meraih cita-cita kalian. Nah, dan di SMA Negeri 6 Ambon juga telah meraih banyak prestasi dari berbagai macam bidang, seperti pada bidang olahraga, bidang seni, bidang bahasa Inggris, dan masih banyak bidang lainnya. Nah, di SMA Negeri 6 Ambon ada begitu banyak ekstrakurikuler yang dapat membantu mengembangkan bakat kalian, seperti di bidang akademik maupun non-akademik. Baik, terima kasih. Mungkin yang di luar sana, terutama orang tua murid dan siswa dari SMP yang siap untuk mau tamat meninggalkan SMP, mau masuk SMA. Kalau seandainya belum punya pilihan, saya mau bilang begini, SMA 6 ini sudah siap. Jadi kalau bayangkan SMA 6 itu seperti apa? SMA 6 ini sekolah yang tenang, sekolah yang jauh dari kebisingan, sekolah yang memang udaranya bersih, punya view yang luar biasa, sekolah maju dan berkualitas. SMA 6 maju dan berkualitas. Dengan moto itu kita mengembangkan berbagai potensi yang ada di sekolah. Jadi kalau mau maju itu seperti apa? Mau maju itu berarti tidak usah ingat ke belakang. Lalu berkualitas itu seperti apa? Berkualitas itu berarti sumber daya manusia, sumber daya alam, semuanya disiapkan. Adalah sekolah yang kalau mau dibilang orang cari susah-susah akan ada di kota Ambon, cuma di pinggir-pinggir sedikit, Desa Amahusu. Jadi sebelum dapat Tirta Kencana, setelah lewat Museum Siwalima Ambon, di situ ada tempat SMA 6 Ambon agak di ketinggian sedikit di Desa Amahusu. Desa Amahusu. Kalau Tirta Kencana, kalau ada yang belum tahu, Tirta Kencana itu tempat agenda tahunan Sister City Ambon Darwin, yaitu Sail to Ambon. Apa ya, perahu-perahu yang berlayar dari Darwin ke Ambon, dan itu agenda tahunan. Dia tidak jauh dari SMA 6. Itu pelabuhan tempat masuknya kapal-kapal Darwin Ambon itu. Baik, unggulan kalau di ekstrakurikuler, kita lihat ekstrakurikuler ya, yang paling banyak mencetak prestasi dan sudah ada di luar sana, itu salah satunya adalah pramuka. Pramuka itu banyak menciptakan generasi yang mulai belajar dari situ. Dan kalau olahraga itu yang saya tahu basket. Dan tong harus tahu bahwa basket itu dari dulu. Kemudian tidak kalah menarik dengan itu, seirama dengan anak-anak yang punya bakat di seni, mulai dari mereka dilatih di masyarakat, dari sanggar boyratan yang ada, mereka itu paling banyak untuk tampil. Ya, kita bangga bahwa partisipasi masyarakat, terutama sanggar yang ada di sekitar Amahusu, cukup membentuk karakter anak yang ada di sini, keterampilan mereka. Belakangan ini tidak kalah menarik di dunia digital. Terutama kita kemarin untuk cerita pendek, kita mampu untuk meraih juara 3. Itu luar biasa, karena dengan adanya studio digital yang kita punya, dari pihak ketiga memberikan bagi kita ruang untuk kita bisa podcast itu, lalu di situ anak-anak mulai belajar digital, akan menjadi unggulan dari SMA Negeri 6 Ambon. SMA Negeri 6 Ambon semakin menata ke depan fasilitas olahraga, lapangan basket yang sudah dibuat dari pihak ketiga, dari pihak Indosat itu juga memberikan bagi kita, papan pantulnya juga sudah dari akrilik.
Oh jelas, pasti dan mampu. SMA 6 mampu bersaing dan jangan pernah mengatakan bahwa ada sekolah ini unggul, sekolah itu unggul. Sudah tidak ada waktunya lagi untuk bicara mau ke sekolah ini karena sekolah unggul. Semua sekolah sama, kurikulumnya sama, dan guru-gurunya juga sama-sama berkualitas. Baik, fasilitas yang ada di sekolah mendukung saya mulai dari era sekarang, era digital ya. Kita sudah menambah lagi untuk koneksivitas, untuk jaringan internet yang kita menyediakan salah satunya di dunia digital ya. Studio digital kita punya, ruang komputer kita ada, kemudian wifi-nya kapasitasnya kita sudah tambah, ada satu titik spot yang kita area kumpul. Disitulah cari anak, di situ adalah free wifi di posisi yang memang kita siapkan. Namun di titik-titik lain di dalam sekolah kita siapkan itu baru dari yang sisi digital. Kita punya lab komputer, kemudian ditambah lagi dengan fasilitas olahraga. Nah, lapangan olahraga kita punya, tambah lapangan basket yang bisa untuk anak belajar, kemudian latihan, kemudian studio digital tadi. Nah itu saya pikir itu lumayan. Dan kalau untuk kepramukaan kita kerjasama dengan lingkungan masyarakat. Kita ada punya bumi perkemahan yang ada di atas ini, keluarga yang punya itu talele, kita sudah komunikasi dengan mereka, dan itu salah satunya yang merupakan kekayaan kita dan potensi kita yang ada. Misalnya seperti yang masyarakat yang punya, pihak yang punya tempat berkemah, cukup bisa sampai 10 tenda kita pasang di situ, dan itu adalah bentuk kerjasama kolaborasi kita dengan lingkungan dan masyarakat. Itu adalah fasilitas yang punyanya sekolah. Saya pikir demikian. Sumber daya manusia semua ini kan yang ada semua mata pelajaran siap. Semua mata pelajaran sudah pada siap, dan guru-guru juga sudah tersertifikasi juga lumayan banyak. Ada cuman yang P3K yang dari belakang juga PPG hampir semua sudah pada siap untuk masuk PPG semua. Itu berarti sumber dayanya sudah siap semua. Pikir. Baik, kalau semenjak saya ada di sini, saya masuk ke sini dan ikuti yang ada untuk prestasi baik di nasional maupun lokal. Lokal ini yang paling terakhir yang saya dari belakang ya, untuk digital yang juara 3 di Ardiknas kemarin. Kemudian pramuka kemarin kita juara 1 di kecamatan, mereka ikuti tapak jejak Nusaniwe itu mereka juara 1. Kemudian yang juara-juara lain misalnya di olahraga, saya ambil saja Friendly yang sekarang, Friendly PA itu berapa banyak juara yang dia ikut, terutama untuk lari jarak jauh. Itu partisipasinya sampai tingkat daerah, dia masih memperoleh medali dan dia masih selalu berdiri di atas panggung. Baik pernah juara 1, juara 2, 3, dan harapan itu lebih banyak karena memang dari kelompok, kalau dia ikut kategori umum, sehingga ya kalau seperti itu pasti jauh. Kejuaraan daerah kemarin pun dia mampu untuk masuk di juara 3 untuk lari 800. Jadi prinsipnya S6 ada untuk anak mau belajar. Jadi apapun potensi yang punya dia, kita deteksi dan kita mengasah. Nah, itu. Misalnya sampai Olimpiade Sains kemarin pun, tahun kemarin kita ada punya juara ya, yang komputer. Untuk komputer kita ada punya juara 3 juga di provinsi. Itu sempat untuk tingkat provinsi masuk kategori, masuk nominasi. Itu tahun 2023. 2023 dong, 2022 ya, 2023 si Joy apa siapa ya.
Oke, baik. Kalau kemitraan kita terutama dari pihak pemerintahan itu misalnya Bursa Efek itu selalu kerjasama dengan kita, sosialisasi bentuk-bentuk pemahaman literasi digital keuangan. Indosat. Nah, ya itu misalnya untuk pihak luar dan pemerintah. Pihak swasta itu yang sudah kerjasama dengan kita dan baru dimulai, itu kita akan ada baru kontrak kerjanya 1 tahun, untuk perjanjian kerjanya 1 tahun ini, itu adalah Indosat. Indosat yang luar biasa, mereka memberikan studio digital bagi kita yang lumayan dan kelihatan hasilnya sekarang bisa dilihat lewat akun-akun SMA 6 baik di Facebook, Instagram, TikTok maupun YouTube kanal kita. Jadi itu bentuk kerjasama dengan pihak eksternal, salah satunya seperti Indosat itu. Kemudian ada LSM dan organisasi-organisasi terkait itu, misalnya terima kasih Pak Onas dengan Sanggar Boyratan itu selalu support kita dan kerjasama kita selalu ada, itu pihak eksternal dan lingkungan di masyarakat di Sanggar yang ada di Amausus ini. Kemudian masih ada lagi komunitas yang lain yang berbagi dengan kita, misalnya PPBI Maluku, Kota Ambon, perkumpulan pecinta bonsai Indonesia. Mereka juga sudah datang untuk berbagi bagaimana mengambil, merawat dan menanam dan merawat tanaman hias. Itu juga mereka sudah datang sosialisasi. Terima kasih. Itu proses-proses pembelajaran bagi anak-anak untuk keterampilan mereka, itu yang saya ketahui, dan mungkin sudah ada kerjasama lain, nanti kita teruskan saja. Itu yang di periode saya ada mereka itu. Iya, baik. Kalau dilihat dari karakteristik dan posisi SMA 6 yang ada di Semenanjung Nusa Niue ini, saya berharap anak-anak di akademik ke depan yang belajar di SMA 6 secara akademik harus tetap unggul, karena itu kualitasnya diukur di situ. Tapi secara keterampilan bernuansa karena ada di daerah-daerah pariwisata ini, kepariwisataannya itu yang lebih banyak diasah, karena kita ada di daerah pariwisata. Bukan berarti bahwa sekolah ini harus divokasikan, bukan. Tapi paling tidak kita harus memahami bahwa unggulan sekolah ini mengarah ke seni, olahraga, dan itu yang keterampilan lainnya, terutama pengembangan untuk menunjang kepariwisataan yang ada di kota dan provinsi ini. Terus saya pikir itu yang lebih banyak untuk diasah, dan di bahasa Inggris itu jadi utama karena ini daerah-daerah seperti ini. Mari datang ke SMA Negeri 6 Ambon, dan guru, pegawai, serta semua sivitas SMA Negeri 6 Ambon siap menyambut kalian. Mari datang di SMA 6 Ambon, belajar di SMA 6 Ambon. Jangan bicara lain kalau belum datang, kalau belum rasa, belum sama-sama di SMA 6 untuk mengasah kemampuan yang ada. Jangan bilang dia begini, jangan bilang dia begitu, jangan bilang dia di belakang kota, di pinggir kota, jangan bilang dia di atas gunung, tapi bilang di situ beta mau belajar untuk beta tahu banyak. Oke, baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara tentang kurikulum, tentunya saya mau paham bahwa yang namanya kurikulum adalah perangkat panduan penyelenggaraan pendidikan di satu satuan pendidikan, termasuk di SMA Negeri 6 Ambon. SMA Negeri 6 Ambon saat ini menggunakan atau sementara berjalan dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Dan jika dipertanyakan apakah kurikulum ini sudah bisa menjawab kebutuhan secara holistik, baik itu pengetahuan, sikap maupun keterampilan, secara pasti saya mengatakan iya. Dan itu bisa terwujud
itu bisa terwujud dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran secara direct, secara indirect, ataupun pengembangan vokasional peserta didik, keterampilan maupun sikap, itu bisa dapat diwujudkan semua melalui berbagai kegiatan yang terakomodir di dalam P5. Jadi kalau mau dipertanyakan apakah kurikulum ini menjawab semua itu secara holistik, saya pastikan iya. Itu yang dapat saya jawab, itu yang dapat saya berikan. Kurikulum memang menjawab semua itu untuk kurikulum Merdeka. Iya, berbicara tentang era digital ataupun transformasi digital dalam berbagai aspek termasuk pendidikan, itu memang sangat terasa. Kita terus berpacu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, teristimewa pemanfaatan digitalisasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran, kegiatan evaluasi, pengolahan nilai, sampai dengan mencetak laporan pendidikan bahkan ijazah untuk tahun ini. Semuanya serba digitalisasi. Dan kurikulum ini memberikan ruang yang besar untuk semua itu. Sehingga apapun yang terjadi itu menjadi tantangan bagi sekolah ini, khususnya juga bagi staf dewan guru, bagi semua komponen dalam sekolah ini, dalam SMA Negeri 6, untuk terus menyesuaikan diri dan berpacu dengan digitalisasi dalam berbagai aspek di satuan pendidikan ini. Ini juga didukung dengan perangkat-perangkat pendukung di sekolah, dan sebagaimana kita tahu SMA Negeri 6 ini memiliki kelengkapan laboratorium yang mumpuni, lab multimedia, ditambah dengan pengelola-pengelola lab multimedia yang juga punya kualifikasi, dan ini juga didukung dengan kebijakan pimpinan sekolah untuk bagaimana sekolah ini bisa dapat mengakses internet dengan mudah, sehingga banyak sudah ditambahkan di beberapa ruang itu modem-modem untuk siswa bisa langsung mengakses internet. Bahkan dalam lingkungan sekolah ini, kepala sekolah juga sudah menyediakan wifi gratis, sehingga peserta didik baik di dalam ruang maupun di luar ruang itu bisa langsung mengakses internet dengan mudah. Kalau mau dipasang pada kriteria terakhir, yaitu berjalan dengan baik, kami di Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Ambon tidak bisa langsung menjawab iya. Tetapi satuan ini sudah menjalani kurikulum ini sudah 3 tahun. Ini untuk jenjang yang ketiga, dan lulusan kemarin itu lulusan tahun ini itu dipastikan adalah lulusan SMA Negeri 6 Ambon dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga dari 3 tahun ini, setiap tahun ketika penyempurnaan atau evaluasi dan penyempurnaan terhadap dokumen kurikulum satuan pendidikan itu kami lakukan. Sehingga setiap tahun untuk dokumen kurikulum satuan pendidikannya itu yang disusun yang terbaru itu merupakan hasil dari evaluasi terhadap yang tahun sebelumnya. Sehingga proses evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum satuan pendidikan dan kurikulum Merdeka itu kami lakukan setiap tahun. Terima kasih, itu yang bisa dijawab. Iya, harapan ke depan tentunya tata kelola dan manajemennya semakin ditingkatkan, diperbaiki, hasil output atau hasil lulusan pun lulus dengan hasil yang sesuai ekspektasi. Kemudian kalau secara keseluruhan harapan saya untuk kurikulum ini ke depan seperti apa, hanya satu, yaitu kurikulum ujian nasional dikembalikan. Mengapa saya seperti demikian? Karena memang stigma yang ada di peserta didik itu pasti naik kelas dan pasti lulus, itu sangat sulit dihilangkan stigma itu. Hanya dengan ujian nasional stigma itu bisa dihilangkan, dan marwah ujian itu
bisa dikembalikan. Karena kondisi sekarang hampir peserta didik sudah tidak ada yang ditakuti. Sampai ujian pun mereka tidak terlalu takut dengan ujian. Karena itu harapan saya ke depan, semoga ujian nasional dikembalikan. Paling tidak setiap penyelenggaraan ujian akhir satuan pendidikan itu didekatkan pada regulasi yang hampir sama dengan ujian nasional. Gitu. Terima kasih. Jadi tunggu apa lagi? Ayo jadilah bagian dari keluarga besar SMA Negeri 6 Ambon. Wujudkan mimpi dan meraih masa depan yang gemilang. Ayo daftar sekarang!